Kembali lagi bersama podcast RRI Manokwari di RRI Net. Nah, kali ini podcast kita berjudul Investasi Dini, Strategi Finansial Anak Muda. Bersama saya Agnes dan narasumber kita Bapak Manuel Lambi dari Universitas Caritas Indonesia. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Waduh, gimana kabar hari ini Pak? Baik. Luar biasa ya, kabar baik. Pak, ngobrolin tentang investasi, dan ini kayaknya sangat penting sekali untuk bukan hanya untuk orang tua saja, tapi untuk anak muda juga sangat penting, karena investasi dimulai dari muda itu kayaknya lebih baik ya Pak ya? Ya, benar sekali. Investasi, kita kan bicara investasi berarti kita bicara mengenai pengorbanan waktu ya, yang dibutuhkan dan kapan dia harus memulai. Kalau konteksnya anak muda, ya sebaiknya dimulai dari dini. Mereka tentu lebih banyak memiliki waktu ketimbang orang yang sudah berusia di atas usia mungkin usia dewasa ya, gitu dewasa. Ya. Oke. Bapak, terkadang kita sebagai anak muda itu agak sedikit bingung untuk memulai berinvestasi. Nah, mungkin ada tips and triknya bagaimana anak muda itu bisa berinvestasi Bapak di masa mudanya begitu? Pertama, anak muda itu harus belajar untuk memanage keuangan pribadinya. Belajar bagaimana dia menyisihkan penghasilannya, menabung apa yang dia punya, menahan hasrat, keinginan untuk tujuan yang lebih besar seperti itu. Ya, literasi keuangan tentu harus dikembangkan. Mereka harus mulai belajar tentang apa itu investasi, apa itu instrumen-instrumen investasi, apa itu resiko investasi. Harus mulai mengembangkan pengetahuannya mereka supaya tidak kaget saat nanti suatu saat mereka benar-benar serius ingin masuk dalam dunia investasi. Oke. Baiklah penonton dan pendengar RRI Net dimanapun berada, masih bersama kami berdua di sini. Kami akan berbincang tentang investasi dini, di mana investasi ini merupakan strategi finansial untuk anak muda yang paling bisa dibilang luar biasa. Nah, untuk Anda dapat membantu keluarga ataupun anak Anda dengan cara membagikan tayangan ini, like, subscribe, dan tentunya follow channel kita di RRI Net Manokwari. Bagikan tayangan ini sebanyak-banyaknya kepada keluarga tercinta ataupun kepada rekan-rekan Anda. Baik, Pak, ngomongin soal investasi ini kan banyak sekali ya jenisnya. Terkadang kita sebagai pemula ini dalam dunia investasi ini mau jadi seorang investor tuh bingung, karena banyak sekali yang namanya jenis-jenis investasi. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, dan kami sebagai anak muda bingung juga nih Pak, apa yang harus kami pilih kira-kira? Pertama, dari jenis investasi itu kan ada dua macam sebenarnya. Ada investasi pada sektor real atau aset terwujud ya, berwujud seperti tanah, bangunan, logam mulia, emas, perak, permata, dan lain-lain. Dan ada juga investasi dalam bidang finansial. Nah, investasi dalam bidang finansial tuh dalam perkembangannya itu ada dua macam sekarang itu. Ada yang investasi aktif dan ada yang investasi pasif. Nah, tentu investasi aktif dan pasif itu kriteria untuk mengidentifikasinya pun itu dia dilihat dari mana? Dilihat dari perilakunya saja. Kalau investasi pekerjaan itu dilakukan sesering mungkin dalam kaitannya dengan keaktifan dia beraktivitas dalam berinvestasi, berarti bisa kita kategorikan sebagai salah satu bentuk investasi aktif. Misalnya ya kegiatan perdagangan saham seperti trading ya,
ataupun perdagangan dalam pasar mata uang ya, falas atau forex ya, ataupun yang lainnya. Kalau investasi pasif ya itu contoh investasi yang lebih sering untuk investasi jangka panjang. Saat seseorang itu memiliki modal untuk berinvestasi, kemudian dia tidak memiliki banyak waktu untuk menjalankan aktivitas investasi, apalagi tadi pengetahuan ya, yang mungkin karena faktor usia tidak mungkin lagi untuk mempelajari sesuatu yang baru secara terus-menerus. Dia lebih memilih mungkin berinvestasi pada manajer-manajer investasi, ya, pada penyedia-penyedia investasi, sekuritas-sekuritas yang tugasnya adalah mengelola investasi. Biasanya itu sudah ada kontraknya ataupun jangka waktu sesuai dengan tujuan investasinya dia. Jadi biasanya kalau saya akan menanamkan modal saya saat ini di pasar saham misalnya, ataupun pasar yang lainnya, pasar modal dan lain-lain, nanti saya akan kembali lagi dan melihat hasilnya 5-10 tahun mendatang. Oke, siap. Berarti kalau ingin berinvestasi di pasar modal atau di pasar saham gitu ya Pak ya, itu memang harus bisa, ibarat kata harus bisa mempersiapkan diri dulu ya Bapak ya. Iya. Kira-kira apa sih Pak tips untuk seseorang anak muda nih, buat kita nih Pak, anak-anak muda yang ingin berinvestasi di saham begitu? Karena kan bisa dibilang kalau saham ini ya cukup menggiurkan ya, keuntungannya juga. Oke, karena banyak yang bermain di pasar saham dan berhasil begitu. Sebagai newbie di pasar saham, kita juga kepingin seperti itu begitu Pak. Untuk investasi di pasar saham, untuk permulaan mungkin bisa mencoba untuk bermain di pasar sekunder ya. Pasar sekunder dari pasar saham, di mana pasar sekunder itu terjadi penjualan retail. Retail artinya surat-surat berharga yang diperdagangkan itu ecer. Jadi kita bisa mulai dengan modal yang lebih kecil. Tentunya kalau modalnya kecil, risikonya kecil. Ya, tetapi mungkin bermain di situ artinya bahwa kita sekalian belajar. Ya, sebenarnya seperti apa sih? Ya, seperti simulasi lah. Kita mulai dengan, jika modal saya seperti ini dan saya lakukan rutinitas perdagangan secara konsisten dan secara tepat, hasilnya akan seperti apa. Dan jika itu disimulasikan dengan modal yang lebih besar lagi, maka potensi keuntungan dan potensi resikonya akan seperti apa. Dan di situ akan kelihatan sebenarnya apa sesuatu yang baru yang akan kita pelajari. Seperti itu. Nah, anak muda harus mau untuk berani memulai dan berani menghadapi resiko ya. Tidak mungkin semua orang yang bermain dalam perdagangan saham ataupun perdagangan komoditi berjangka itu mendapatkan keuntungan. Ada juga yang ya pasti apes, orang bilang apes ya, tidak apa-apa, itu uangnya untuk pembelajaran. Kan seperti hitung-hitung buang sial kali ya Pak. Tapi setidaknya nggak pernah ada satu orang yang tidak jatuh dalam kehidupan ini ya Pak. Itu juga pasti ada saatnya seorang itu jatuh, tapi ya nggak mungkin akan jatuh di lubang yang sama lagi, karena dia udah tahu ini lubang yang sama, ngapain aku juga harus jatuh di situ ya kan. Pak ya. Oh ya Pak, kalau ngobrolin soal saham gitu dan forex tadi yang sempat ngobrol, Bapak, kripto ini termasuk investasi nggak sih? Karena kesininya banyak sekali yang menawarkan ayo berinvestasi ke kripto begitu. Menurut Bapak bagaimana melihat fenomena yang sekarang kayaknya sudah mulai banyak yang
Karena banyak yang berseliweran iklan-iklan seperti itu atau mungkin edukasi tentang kripto itu. Apakah aman untuk seorang anak muda ini kayak kita gini nih Bapak? Bisa nggak sih kita anak muda berinvestasi di kripto atau bisa menggunakan kripto itu? Iya. Kripto kalau di Indonesia kita kenal kripto itu sebagai sebuah aset ya. Iya. Makanya disebut sebagai aset kripto. Ya, aset kripto atau ya kripto aset, bukan mata uang atau cryptocurrency. Karena kalau di Indonesia kan mata uang yang diakui ya rupiah yang boleh dipakai diperdagangkan ya. Kripto sendiri ya dia merupakan sebuah instrumen investasi sebenarnya ya. Cuman bedanya dengan instrumen yang lain seperti saham, reksadana maupun deposito, obligasi yang lain, falas, kripto itu dia memiliki volatilitas yang sangat tinggi. Sangat tinggi itu apa maksudnya? Ya karena konsep daripada kripto itu kan desentralisasi. Desentralisasi artinya tidak ada satupun entitas yang bisa mengatur. Ya, berbeda dengan saham, berbeda dengan falas. Ya kalau valuta asing dolar Amerika ya mengatur dolar Amerika ya Amerika. Kalau rupiah ya yang ngatur Bank Indonesia. Kalau yen ya yang ngatur pasti bank sentralnya Jepang seperti itu. Tapi kalau di kripto tidak ada. Dia desentralisasi peer to peer. Artinya spekulasi yang terjadi itu bisa sangat cepat ya, mempengaruhi entitas dari sebuah kripto itu. Jadi ya bisa saja Bitcoin hari ini naik 200 kali lipat, tapi besok bisa saja dia turun sampai dengan titik terendah. Tapi kira-kira untuk peluang seseorang berinvestasi di kripto atau di Bitcoin itu seperti Bapak bilang nggak menjanjikan. Seberapa kalau di kasih angka 1 sampai 10 itu berapa untuk peluang itu yang tidak atau resiko? Resikonya itu berapa Bapak? Biasanya anak muda ataupun orang yang biasanya sekarang menjadi pemain dalam artian bermain di industri kripto adalah orang-orang yang rata-rata mereka itu memiliki profil resiko adalah pengambil resiko, bukan penghindar resiko. Jadi buat Anda yang mungkin ingin memutuskan berinvestasi di kripto atau Bitcoin, berarti Anda adalah seseorang yang memang pengambil resiko. Pengambil resiko. Kenapa? Kayak tadi ya, mereka berani mempertaruhkan gitu. Benar. Ya kalau apes sekalian. Gitu. Tapi kalau sekali beruntung bisa luar biasa. Kripto itu bisa atau Bitcoin itu bisa nggak seperti ditukarkan ke rupiah gitu Bapak? Bitcoin ditukarkan ke rupiah bukan dalam menganggap bahwa Bitcoin itu adalah sebuah mata uang. Jadi dia hanyalah sebuah entitas komoditi. Kalau di Indonesia ya, kenapa Bitcoin itu dianggap komoditi? Karena ya sesuai dengan regulasi dia sekarang kan masih di bawah Bapeti juga, di Badan Pengawasan Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi. Dia sama seperti komoditi biasa seperti sayuran, segala macam gitu yang bisa diperdagangkan ya. Dan apakah bisa diubah ke dalam gitu? Rupiah? Ya bisa, jawabannya bisa. Lewat platform, lewat pedagang bursa. Bursanya itu ada. Jadi kalau di Indonesia sendiri kita sudah kan tahun ini kalau tidak salah itu ya, bulan berapa lalu itu dari Bapeti juga sudah melaunching bursa berjangka aset kripto gitu. Di dalamnya itu terdiri dari beberapa pedagang-pedagang atau pedagang bursa ya. Kalau bisa disebut ya seperti Indodax, toko kripto, ya mereka ini yang ada di dalam situ. Nah,
dari mereka ini, mereka memperdagangkan dan menjadi platform perdagangan, mempertemukan penawar dan pembeli, tetapi dana yang diperdagangkan atas aset kripto tersebut itu tidak dipegang 100% oleh pedagang bursa tersebut. Jadi regulasi yang ada di Indonesia sudah cukup baik untuk perdagangan aset kripto, karena saat terjadi sesuatu yang diperdagangkan tersebut atau aset kripto yang diperdagangkan lewat platform, itu pasti ada jaminan pembayarannya. Seperti mereka punya semacam bank kustodiannya, seperti itu. Bank kustodian di mana uang itu ada di situ. Dan untuk transaksi itu hanya terjadi di platform. Jadi platform itu hanya penyedia transaksi, sedangkan uang yang betul-betul real itu tidak ada di situ. Takutnya kan jika terjadi sesuatu, kemudian pedagang bursanya bawa kabur nih duitnya kita. Iya, kita hanya punya nilai-nilai koinnya gitu. Iya, mau berapa pun banyaknya ya tidak bisa ditukarkan. Kenapa? Duitnya sudah dibawa kabur. Iya, betul. Gitu. Iya, ya. Makanya lewat regulasi yang sudah cukup baik, kalau Indonesia sudah cukup baik ya dibandingkan dengan negara-negara lain yang baru mau mulai mengadopsi teknologi ataupun perdagangan aset kripto. Indonesia salah satu yang terdahulu ya untuk menginisiatif munculnya bursa aset kripto di suatu wilayah. Oke, kalau Indonesia seperti Bapak bilang tadi menginisiasi terdahulu untuk munculnya bursa aset kripto di suatu wilayah, Pak ya. Kira-kira apakah ada jaminan dari pemerintah ataupun mungkin OJK melindungi konsumen nggak untuk di kripto ini, Bapak? Ya, bentuk perlindungannya OJK dan pemerintah itu diregulasi pada para pedagang aset kripto tadi yang saya maksud, ya. Bahwa emiten ataupun aset-aset kripto yang boleh diperdagang pun itu dipilih selektif. Jadi kita tahu kan kalau di dunia ini yang sekarang lagi jalan ini mungkin berjuta-juta emiten ya, banyak sekali kripto jenis A, jenis B, jenis C. Kita tidak tahu dia apakah mempunyai nilai yang betul-betul setara dengan nilai yang nampak pada yang dia wakili atau tidak, kan seperti itu. Jadi saya pikir OJK sudah berusaha keras, kemudian para pedagang bursa kripto yang ada di Indonesia ada 1-2 yang menurut saya terpercaya. Kenapa? Karena reputasinya mereka sanggup survive, muncul sebagai pionir-pionir dan mampu bertahan sampai sekarang. Itu membuktikan bahwa mereka benar-benar merupakan perusahaan yang tidak abal-abal, begitu maksudnya, tidak scam, ya, tidak seperti perusahaan lain. Tapi masih banyak sekali keraguan yang pasti akan muncul dari calon-calon investor pada instrumen kripto. Ketakutan utamanya itu karena kejatuhan nilai aset kripto karena serangan hacker dan lain-lain ya, karena sudah beberapa kali sebenarnya sejarah ada beberapa bursa-bursa kripto atau exchange yang tapi masih ada ya. Ya, yang kena hack, kemudian dibawa kabur duitnya, hilang. Jadi yang dirugikan ya para investornya. Ada juga yang menghebohkan beberapa tahun yang lalu dari entitas entitas aset kripto namanya FTX itu malah scamnya itu terjadi dari si pemilik ya, pemilik atau penerbit mata uangnya itu. Ya, itu lebih scam lagi. Lebih ini lagi menakutkan juga ya, Pak ya. Sangat menakutkan.
Oke. Dan itu terjadi di mana-mana, di Benar Asia, sekali, di Eropa, di Amerika itu terjadi. Jadi betul seperti yang Pak Manuel bilang, yang mungkin memutuskan untuk berinvestasi di kripto adalah seseorang yang bisa mengambil pengambil resiko terbesar ya, Pak. Ya. Dan untuk Anda penonton dan pendengar RRI.net, masih bersama kami berdua, ada Pak Manuel Lambi dan saya Agnes. Kami masih berbincang seputaran investasi dini, strategi finansial anak muda, dan Anda dapat membagikan tayangan ini dengan cara membagikan ataupun mensupport channel ini dengan follow, boleh ya, memfollow channel ini, channel RRI.net Manokwari. Dan pastinya Bapak, kalau tadi kita udah bicara ada saham, ada kripto, ada apa, semuanya banyak ya Pak ya. Resiko dari seseorang kalau berinvestasi, karena kalau menurut Vero saham itu adalah investasi jangka panjang ya Pak ya. Resiko dari investasi jangka panjang itu apa Bapak? Ya, resiko. Iya. Semuanya beresiko sebenarnya ya. Iya benar ya, nggak ada nggak beresiko. Kita jalan aja, ya bisa jatuh juga ya Pak. Iya. Saham ya, saham. Iya, saham. Saham itu kan sebenarnya orang bilang saham itu surat berharga. Kenapa disebut surat berharga? Karena saham adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu entitas tertentu, suatu perusahaan tertentu. Yeah. Kalau saya beli saham di perusahaan A, maka saya adalah pemilik dari perusahaan A sebesar berapa persen permodalannya saya. Ya. Dan resiko yang mungkin terjadi adalah bahwa pertama perkembangan daripada entitas saham yang saya pilih itu tidak berkembang. Okay. Artinya bahwa saya beli saham perusahaan A, saya berharap bahwa potensi keuntungan dan perkembangan perusahaan A 5 tahun ke depan dia akan bisa eksponensial, artinya dia akan bisa berkembang. Tetapi jika kinerja daripada perusahaan A tadi 5 tahun ke depan memburuk, ya, apa yang terjadi? Yang terjadi kita pasti tidak bisa mendapatkan keuntungan. Okay. Ya. Yang terjadi adalah capital loss. Ya, kita pasti tidak akan mendapatkan keuntungan dari selisih beli dan selisih jual dari harga saham kita, dan kita tidak bisa mendapatkan namanya dividen, ya, hasil bagi pendapatan. Nah, kemudian likuiditas, risiko likuiditas, artinya saat sebuah perusahaan itu sudah tidak lagi dipercaya, maka seberapa besar pun kita punya permodalan, seberapa besar persentasenya saat kita mau jual kembali atau mau alih tangankan kepada pemilik yang lain itu akan sulit. Kenapa? Karena orang tidak akan mau membeli. Kapan orang akan membeli? Saat nilainya jatuh. Nah, terpaksa seperti itu. Jadi resikonya ya pasti resiko kehilangan gitu. Kalau saham kan prinsipnya itu high risk, high return. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi peluang pengembalian. Okay. Jadi memang bermain saham ini juga mengasihkan ya Pak ya. Iya. Oke, tapi kita juga sebagai anak muda harus mengetahui trik and triknya ya Pak ya. Oke, kata ngobrolin soal bermain saham, ternyata di tahun 2023 aja rasio investor pelajar Indonesia termasuk banyak Pak untuk bermain saham ya. Ternyata sekitar kalau dipersenkan 26,86% ini. Oh, lumayan luar biasa ya Bapak. Berarti mungkin saham ini salah satu investasi yang menarik perhatian anak muda ya Pak ya. Okay. Benar. Beberapa tahun belakangan ini kan Bursa Efek Indonesia itu mereka bermitra dengan beberapa sekuritas itu gencar melaksanakan edukasi dan iterasi ya tentang saham ke masyarakat. Jadi sasarannya itu bukan hanya pelajar, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga, ya, para pedagang-pedagang mikro, kecil, ojek. Ya, dampaknya tadi ya bahwa literasi itu meningkat.
kemudian orang mulai melek, orang mulai terbuka bahwa pendidikan finansial yang benar tuh seperti ini, begitu. Uang itu kalau ditabung dia tidak akan berbunga, dia tidak akan bisa bertumbuh. Iya, betul. Kapan dia bisa bertumbuh? Kalau diinvestasikan. Betul ya. Mungkin salah satu investasi yang sederhana adalah deposito ya Pak ya. Ya. Oke, luar Deposito. biasa, benar. Saya lumayan terheran-heran sih Pak. Kalau ngomongin soal investasi ternyata untuk anak-anak sekolah pendidikan sekolah menengah atau SMA nih Pak, ternyata sebesar 64,12% nih kepemilikan aset pendidikan SMA sekitar 35,77%. Wah, luar biasa. Berarti Luar biasa. anak-anak muda sekarang udah mulai melek untuk berinvestasi tapi memilih platform saham untuk mempercayakan investasi mereka. Menurut Bapak, kenapa sampai fenomena ini terjadi? Anak-anak muda lebih condong ke investasi saham daripada mungkin kalau orang tua mungkin investasi logam mulia begitu ya Pak. Benar. Kalau menurut Bapak kenapa sih kok sampai fenomena ini terjadi Bapak? Ya karena pertama perkembangan teknologi ya. Iya. Anak-anak muda ini kan generasi milenial, generasi Gen Z, mereka kan lebih cepat memahami teknologi dibandingkan generasi sebelumnya. Iya. Dan segala sesuatu yang dibuat berbasis aplikasi itu mudah sekali mereka pahami dengan waktu singkat dibandingkan dengan dengan generasi-generasi sebelumnya ya, baby boomer dan lain-lain. Makanya dan mereka ini juga rata-rata ya orang yang senang generasi yang senang melihat sesuatu yang baru itu sebagai sebuah tantangan, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari begitu. Jadi itu baiknya generasi yang baru ini. Ya. Makanya kenapa pemerintah itu optimis bahwa generasi yang ada ini bisa mengantarkan Indonesia ini menuju Indonesia emas. Oke, betul. Karena pola pikirnya mulai, maksudnya dari kata siap untuk menerima resiko ya Bapak ya. Dan sinkron dengan perkembangan zaman. Oke, apalagi mungkin sudah tersedia kayak seperti robot-robot trading begitu ya Bapak ya. Ada gitu ya Pak ya aplikasi seperti itu? Kalau itu nanti saya tidak bisa komen. Benar sekali. Wah, nanti pembahasan kita makin panjang ini Pak karena seru sekali kalau ngomongin soal investasi di usia muda sebagai bentuk strategi finansial bagi anak muda. Dan penonton dan pendengar RRI Net, kita masih berbincang topik yang sangat luar biasa sekali yang pastinya mengingatkan kita bahwa investasi itu penting untuk kehidupan kita di masa depan. Entah sekarang kita mencoba untuk membagikan atau menyimpan uang kita separuh untuk berinvestasi di platform yang lain atau tidak dihabiskan semua ya Bapak ya. Dibagi dua untuk berinvestasi. Tapi percayalah, kedepannya aset yang Anda simpan akan membiayai hidup Anda. Seperti orang bilang, kita jalan-jalan, aset yang kerja ya Pak. Benar ya. Oke. Nah Pak, kalau menurut Bapak, mungkin ada saran, masukan, atau trik untuk anak muda yang mungkin masih ragu-ragu untuk mencoba berinvestasi begitu. Daripada saya berinvestasi, setelah itu saya uang dibawa pergi, apalagi sekarang banyak sekali investasi-investasi bodong seperti kalau kita kasih uang berapa, baru nanti dong janji akan dapat segini-segini, ternyata mungkin yang pertama dapat, tapi setelah itu nggak dapat lagi. Oke Pak, bagaimana cara Jitu supaya bertahan di dunia investasi menjadi seorang investor yang sukses begitu Pak? Yang pertama gini, investor itu pekerjaan, itu profesi. Tapi bedanya dia dengan profesi yang lain, investor itu kerjanya smart. Kerjanya harus cerdas, bukan kerja keras. Nah, untuk bisa menjadi seorang investor yang cerdas, ya tentu dia membutuhkan yang namanya kecerdasan finansial, kecerdasan pengetahuan, knowledge, pendidikan yang cukup,
ataupun pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang cukup dan keteguhan hati yang benar-benar bisa membawa dia mencapai dengan tujuannya. Seperti itu. Karena banyak sebenarnya orang yang punya banyak sumber daya, modal misalnya ya, tetapi karena tadi dia tidak cukup smart, kemudian tidak cukup memiliki kesabaran ataupun keteguhan, konsistensi, malah tidak berhasil dalam dunia investasi. Jadi memang butuh waktu, butuh belajar, ya, bahkan bertahun-tahun, ya, untuk bisa menjadi seorang investor yang sukses. Jadi kalau saran saya, hindari platform media ataupun aplikasi ataupun sesuatu ya yang menawarkan sebuah skema investasi yang menghasilkan pendapatan tinggi ya tanpa resiko. Tapi di balik itu ada resikonya. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin ya. Iya, benar sekali. Pada teorinya di balik setiap keuntungan yang mau kita raih pasti ada resiko. Gitu. Nah, yang smart seperti apa? Yang smart risiko itu bukan ditiadakan, tetapi diminimalisir. Cara minimalisirnya pertama lakukan diversifikasi dulu investasi kita, dibagi. Misalnya kita punya modal 10 juta, 10 juta itu dibagi 10 misalnya. Jadi dari bagian 10 tersebut diinvestasikan ke setiap entitas yang berbeda-beda, tidak sama. Mungkin 40%-nya di aset real, 60%-nya sisanya di aset finansial. Di aset finansial dibagi-bagi lagi, mana yang lari ke saham, mana yang lari ke obligasi, mana yang lari ke kripto. Ya, silakan dicoba. Ya. Jadi dikit-dikit tapi semuanya ya Pak ya? Iya. Nanti baru di manage portofolionya. Oke, baiklah. Gitu. Nah, tentunya penonton dan pendengar RRI Net, tidak terasa waktu kita udah cerita ini seru sekali ya Pak ya. Perbincangan kita kali ini seru sekali dan pastinya kami berharap sebagai anak muda kita harus bisa berhasil, kita harus bisa sukses di masa tua kita. Jangan mungkin kita bisa beristirahat, kita bisa pensiun, tapi biarlah aset-aset kita yang bekerja untuk kita di kedepannya. Oke, setuju Pak? Setuju. Kerja untuk ciptakan aset. Kerja untuk ciptakan aset. Saat ini katakan ya untuk investasi dan tentunya dengan mungkin dengan tontonan ini kita semua bisa belajar bijak untuk bisa membagikan penghasilan kita dan mulai berinvestasi dengan platform yang menurut Anda sangat terpercaya dan mungkin Anda sudah mempelajari platform itu supaya pada saat kita sudah masuk ke dunia itu kita jadi nggak kayak namanya newbie ya Pak ya. Terkadang masih meraba-raba, tapi jika Anda sudah punya ilmunya, berarti Anda sudah bisa menguasai dunia itu ya Pak. Benar. Oke, Pak, tips untuk siapa saja yang mungkin ingin memulai investasi walaupun usianya sudah tidak muda lagi, Bapak. Yang pertama, pilih platform atau aplikasi media mitra distribusi instrumen investasi yang terpercaya. Yang terpercaya itu artinya bahwa dia harus legal di mata hukum dan diberikan izin operasi oleh lembaga otoritas jasa keuangan. Jika tidak terdaftar atau tidak terizin oleh OJK, saya sarankan yang pertama jangan sekali-sekali kita gunakan, karena begitu banyak resiko dan begitu banyak
pengalaman yang sudah terjadi bahwa kejahatan di bidang finansial itu bisa sangat buruk sekali. Iya, benar sekali. Ya, dan pasti akan mempengaruhi kehidupan, tidak hanya kehidupan ekonomi, tapi mental bahkan spiritual pun pasti akan terganggu. Seperti itu. Benar sekali kata Pak Manuel ya. Setidaknya ada juga korban dari dunia investasi ini juga, Pak ya. Banyak. Oke, tapi segala sesuatu pasti ada resikonya. Tapi percayalah kalau kita bisa menguatkan hati, menguatkan mental, berarti kita siap menerima resiko ini. Benar. Oke, terima kasih Pak Manuel, pembahasan yang luar biasa yang dimana membuka pandangan kita tentang investasi yang bagus tuh kayak gimana, udah gitu bagaimana mempersiapkan diri kita sebagai anak muda untuk bisa berinvestasi begitu. Luar biasa, sukses ya Bapak ya. Siap, sama-sama. Terima kasih juga, sukses untuk teman-teman. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pada acara podcast kita di sore hari ini. Sampai berjumpa di episode lainnya di RRI Net Manokwari.